Halo para pejuang, memasuki hari ke-29 belajar SNBT. Nah, pada hari ini, Mister tidak akan memberikan materi baru dulu, tapi kita akan melanjutkan latihan soal-soal matriks yang belum Mister selesaikan kemarin. Sebelum memulai pembahasan hari ini, Mister mau mengingatkan juga bahwa hari ini adalah hari ketiga pendaftaran SNBT. Coba di absen-absen dulu dong di kolom komentar, siapa aja yang sudah mendaftar SNBT. Semoga dengan kalian sudah mendaftar SNBT, kalian lebih semangat lagi untuk belajar dan mempersiapkannya. Biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk langsung aja kita bahas soal-soal latihannya. Buat yang sudah mengerjakan, silakan tinggal cek saja jawaban kalian sudah benar atau belum. Kalau ada soal yang tidak bisa, silakan ditonton pembahasannya di soal yang tidak bisa saja. Jadi kalian lebih efektif dalam belajar. Buat yang masih belum bisa, tidak apa-apa. Seperti biasa, yuk kita belajar lagi bareng-bareng. Kita mulai soal yang pertama. Diberikan persamaan matriks, bisa dibaca, di situ ada suatu matriks dijumlah dengan matriks lain, harus menghasilkan matriks yang di sebelah kanan, 5, -1, 7, 4. Nah, seperti biasa, kita bertemu dengan teman kita, yaitu logaritma gitu ya. Di setiap bab manapun selalu nyempil atau ketemu dengan logaritma tuh ya. Mister bilang juga logaritma ini berteman dengan semua bab nih ya, dia bestian dia sama semua bab. Oke, artinya di sini coba kita jumlahkan dulu kedua matriks ini nih. Ingat kemarin cara menjumlahkan adalah dengan cara menjumlahkan pada baris dan kolom yang sama gitu ya. Y dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Maka kita coba untuk merapikan dulu yuk. Kita coba jumlahin dulu ya. Artinya 2 log X tambah 1. Yang sebelah sini 2A tambah A kuadrat. 2A tambah A kuadrat. Bawahnya Y tambah 1. Y tambah 1 dan 2 tambah 2. Atau hasilnya adalah 4. Harus menghasilkan matriks yang di kanan adalah 5, -1, 7, 4. Nah, kita baca bahwa di soal yang ditanya adalah nilai dari A. Artinya fokus kita ke elemen yang mengandung variabel A. Artinya kebetulan, ini hoki juga nih, log ini nggak dipakai. Karena persamaan ini nggak ada nilai A-nya. Nah, kebetulan banget nih, jadi gampang nih. Yang ada nilai A-nya tuh yang ini dengan si -1. Ya udah, kita tinggal bikin persamaannya 2A ditambah A kuadrat, hasilnya harus sama dengan -1. Artinya -1 pindah ke sebelah kiri menjadi positif ya. Sehingga A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga muncullah suatu persamaan kuadrat. Nah, Mister anggap kalian semua yang menonton video sampai hari ke-29 ini sudah menonton video Mister tentang persamaan kuadrat. Jadi Mister harap kalian udah tahu bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Artinya, kalau kita punya A kuadrat ditambah 2A tambah 1, maka menjadi akar-akarnya A plus 1 dikali A plus 1 sama dengan 0. Artinya, berapa yang ditambah 1 hasilnya 0. Ya udah, A-nya adalah -1. Selesai, maka nilai A-nya adalah yang B, -1. Jadi Mister rasa soal ini sebenarnya cukup gampang karena sebenarnya kita tidak memerlukan si elemen yang ada logaritma. Kita fokusnya ke si A-nya gitu ya. Kecuali soalnya nanti digubah. Berapakah nilai dari X? Nah, itu udah tuh. Artinya kita harus mainan sama logaritmanya gitu ya. Ya, di sini sebenarnya kuncinya adalah kalian harus bisa memfaktorkan juga ya. Karena ini muncul persamaan kuadrat. Untuk bisa mencari A, artinya kalian harus bisa memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Itu aja. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya sudah tidak kaget lah ya. Kalau kita ditanya bagaimana hubungan antara kuantitas P dan Q. Ini udah jadi soal yang biasa gitu di SNBT gitu ya. Awalnya Mister merasa asing dengan soal ini. Saking banyaknya Mister sudah berlatih soal, mengerjakan soal-soal ini sampai oh ya udah kuantitas P dan Q gitu ya. Dimana P-nya itu adalah A kali B dan Q-nya itu adalah 6. A kali B itu diperoleh dari mana? Ya pasti dari matriks yang di atas ini nih. Yang ada nilai A dan B-nya.
Dengan kata lain, kita harus mencari berapakah nilai A-nya, berapakah nilai B-nya. Supaya kita bisa menentukan P ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari si Q. Seperti itu kan logikanya ya. Artinya, kita lihat A kali B itu hasilnya sama dengan matriks ini. Artinya di sini Mister akan mengalihkan antara matriks A dengan matriks yang B ini kita kalikan. Gitu kan ya. Artinya matriks A kali matriks B sama dengan, artinya si A1B2 dikali A-2 30. Nah, bagaimana mengalihkan matriks? Kali ke samping, kali turun gitu ya. Kalau kita hitung menjadi A kali A, artinya jadi A kuadrat, ditambah geser ke kanan 1 kali turun ke bawah 3, 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian kita masuk ke yang panah kanan dengan panah ke bawah yang di sebelah kanan. A kali min 2 hasilnya adalah min 2A ditambah 1 kali 0. Ya udah 0 gitu ya, nggak ada gitu kan. Artinya kita hapus aja nih, nggak perlu ditambah apa-apa gitu ya. Lalu kita lihat lagi yang bawah. Yang bawah juga kita lakukan hal yang sama gitu ya. Artinya B kali A jadinya AB ditambah 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian tinggal yang bawah dengan panah yang kanan. Menjadi B kali min 2, min 2B ditambah 2 kali 0. Ya udah nggak ada gitu ya, nggak usah ditambah apa-apa, artinya selesai. Jadi nilai dari matriks A kali matriks B adalah ya ini nih, bisa kalian baca sendiri gitu ya. Dimana tadi kita punya matriks AB itu sama dengan si AB juga dong. Kalau kita punya A kali B ya hasilnya sama dengan A kali B. Artinya bisa kita jabarkan menjadi AB yang kita tadi dapat adalah A kuadrat ditambah 3, AB tambah 6, sebelahnya min 2A min 2B. Harus sama hasilnya dengan AB yang udah dikasih tahu nih. 2A ditambah 3, 3B tambah 3, minus 4, minus 6. Nah, di sini kalian tinggal milih elemen mana yang paling mudah untuk mencari A dan B. Taruh kata kalian merasa, Mister aku mau nyari A-nya dari yang elemen ini sama elemen ini. Ya boleh, tapi kan ini ribet ya. Ada A kuadrat ya. Jadi mending kita pilih elemen yang lebih sederhana, yaitu min 2A menjadi min 4. Nah, itu kan lebih enak ya. Jadinya min 2A sama dengan harus min 4, maka A-nya adalah min 4 bagi min 2. A-nya 2. Selesai kan? Kalau kita ngambil persamaan yang mudah kan artinya mencari A-nya juga lebih gampang gitu ya. Begitu pula cara mencari B. Daripada kita mencari B pakai elemen yang di sini dengan yang di sini, ini mah udah ada A-nya, nanti harus disubstitusi. Ini juga ada B-nya, ribet gitu ya. Ada 2 lagi B-nya. Ya kita lebih baik memilih persamaan yang ini dong. Min 2B sama dengan min 6 gitu kan. Sehingga min 2B sama dengan min 6, B-nya minus 6 bagi minus 2. Jadi positif 6 bagi 2, 3. Tuh. Mister, kalau seandainya aku maksa nih pakai persamaan yang tadi yang lebih rumit, bisa nggak? Ya bisa. Jawabannya 3 nggak? Ya 3 juga jawabannya kalau kalian benar ngitungnya. Tapi kan buat apa? Kita kan harus mengerjakan soal seefektif dan secepat mungkin supaya kita bisa mengerjakan soal sebanyak mungkin gitu kan. Mempersingkat waktu gitu ya. Sekarang nilai P itu adalah A kali B ya menurut tabel di sini kan. Maka ya A kali B 2 kali 3 P-nya hasilnya adalah 6. Sedangkan Q itu adalah 6. P-nya 6, Q-nya 6. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C. Selesai. Seperti itu. Jadi kunci untuk mengerjakan soal ini adalah ya kalau kita lihat kita punya A kali B, ya udah kedua matriks ini juga kita kali aja supaya jadi AB juga. Nanti kalau udah ada AB dengan AB tinggal disamain gitu kan. Carilah A-nya berapa, B-nya berapa. Di sini kita diminta mencari kuantitas P dan Q. P
P-nya A kali B. Jangan lupa dikali, itu 2 kali 3 jadi 6. Kebetulan P-nya 6, Q-nya 6, maka jawabannya P sama dengan Q. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kelihatannya mudah banget ya. Ini berhubungan dengan determinan. Kita punya matriks A yang nilainya 2, min 2, X, min 1, dan 1. Punya determinannya 4. Ya berapa nilai X-nya? Ya udah, kita ingat-ingat. Kalau kita punya matriks A nilainya A, B, C, D. Maka determinan dari matriks A apa? A kali D dikurangi B kali C. Selesai, kita tinggal manfaatin aja kan ilmu ini ya. Maka A kali D 2 kali 1 dikurangi B kali C min 2 kali X min 1. Nah, di mana nilai determinan ini harus sama dengan 4, ganti. Jadi 4 sama dengan 2 kali 1 2 dikurangi dalam kurung, ini harus dicapit ya, capit ke dalam. Jadinya min 2 kali X min 2X min 2 min 1, min ketemu min jadi plus, 2 kali 1 sama dengan 2, jadi plus 2. Lalu kita sederhanakan jadi 4 sama dengan 2, minusnya masuk ke dalam nih, ada negatif di depan. Min ketemu min jadi plus, min ketemu plus jadi min. Jangan salah tuh masukin yang begitu. Ya, sehingga kalau kita lihat jadinya di sini ada 2, di sini ada min 2 habis, tersisa 4 sama dengan 2X. Maka nilai X-nya adalah 4 bagi 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Selesai. Jadi kayaknya soal ini juga di hari kemarin ada ya. Di awal-awal Mister ada 2 soal gitu tentang begini. Kayaknya kalau kita lihat soal begini sering keluar deh. Artinya ada kemungkinan besar yang keluar soalnya begini lagi tipenya. Cuman tinggal diganti aja sama dia angkanya nanti. Ada kemungkinan begitu ya kalau kita lihat dari pola soalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya soal ini gampang asal kalian tahu atau hafal rumus determinan matriks gitu ya. AD min BC itu aja kuncinya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, nah memasuki 2 soal terakhir di hari ini. Biasa kalau udah begitu-begitu ada yang nggak beres gitu ya. Pasti soalnya aneh gitu ya. Tapi 2 soal terakhir gitu. Biasa Mister bilang 1 soal terakhir gitu ya. Ya nggak aneh juga lah. Semua soal tuh bisa dikerjain asal kita mau belajar dan berusaha dalam mengerjakannya. Yuk kita lihat 2 soal terakhir di hari ini. Satu-satu dulu ya. Ya, soal pertama. Kita punya matriks A 3, 4, 1, 2 dan ada matriks B 3, 2, P 2 dan ada matriks C juga 1, 1, 2, Q gitu ya. Jika determinan A kali B sama dengan determinan 2 kali C, maka berapakah nilai P dan Q? Nah, kita lihat nih di sini ada nilai P, ada nilai Q nih yang belum diketahui. Ditanya berapakah nilai P tambah Q-nya gitu ya. Untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kalau kalian mau mencari nilai A kali B-nya dulu juga bisa. Jadi kalian kalikan dulu nih pakai cara ini matriks A dengan matriks B-nya. Tapi jujur, pakai cara ini pasti akan lama. Karena kalian harus mengkalikan matriks, udah ngaliin, harus cari determinannya pula gitu ya. Pasti pakai cara ini bakal lama. Jadi Mister punya triknya di sini. Daripada kalian mencari nilai A kali B, kalian ingat ada satu rumus determinan. Kalau kita punya determinan matriks A kali matriks B, itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Jadi kita nggak perlu cari nilai A kali B-nya. Langsung aja cari determinan A-nya berapa kali determinan B-nya berapa gitu kan artinya. Nah, ini akan menghemat waktu kita nanti. Di mana kita cari masing-masing nih. Determinan matriks A itu adalah apa? AD min BC gitu ya. 3 kali 2 dikurangi BC 4 kali 1 gitu ya. 4 kali 1. Maka 3 kali 2 itu hasilnya 6. 6 dikurangi 4. Maka determinan matriks A adalah 2. Kemudian kita juga harus mencari determinan matriks B gitu ya. Determinan matriks B diperoleh sama kan? AD min BC
3 kali 2 dikurangi 2 kali P. Nah, artinya menjadi 6 dikurangi 2P. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, masih ada P-nya, simpan dulu lah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, lalu kita ingat kalau kita punya suatu angka skalar dikalikan dengan suatu matriks A, B, C, D, maka hasilnya adalah K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Nah, kita terapkan untuk mencari nilai dari 2C. Artinya 2C itu sama dengan 2 dikali matriks C-nya 1, 1, 2, Ki. Artinya 2 ini dikalikan dengan masing-masing elemen dari matriks C-nya gitu kan. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali Ki hasilnya adalah 2 Ki. Nah, ini adalah nilai dari 2C-nya. Yang kita butuhkan adalah determinan dari 2C. Maka kita cari nih, determinan dari 2C adalah AD min BC. Kita pakai yang udah disederhanakan. 2 kali 2 Ki dikurangi B kali C, 4 kali 2. Sehingga menjadi 4 Ki dikurangi 8. Ya udah, kita punya determinan A, punya determinan si B, punya juga determinan dari 2C. Nah, artinya tadi kalau determinan A kali B kita pecah menjadi determinan A kali determinan B sama dengan determinan dari 2C, maka bisa kita tuliskan determinan A-nya itu 2 dikali determinan B-nya itu 6 min 2P sama dengan determinan dari 2C-nya adalah 4 Ki min 8. Selesai gitu kan. Tinggal kita capit-capit menjadi 12 min 4P sama dengan 4 Ki min 8. Kalau kita pindah ruas, P-nya ke sebelah kanan menjadi negatif jadi positif, jadinya 4 Ki ditambah 4P. Minus 8 pindah ke kiri jadi positif. 12 tambah 8, 20. Yang ditanya di soal adalah nilai dari P tambah Ki. Gimana nih kira-kira kita menghubungkan persamaan yang kita punya menjadi P tambah Ki? Ya udah, artinya persamaan yang kita punya tinggal kita bagi 4 di kedua ruasnya. Sehingga menjadi P tambah Ki sama dengan 20 bagi 4, 5. Selesai. Artinya jawabannya P tambah Ki sama dengan 5. Yang B. Selesai. Jadi di sini daripada kalian menghitung perkalian dari dua matriks A kali B lalu dicari determinannya, akan lebih cepat kalau kalian mengingat satu sifat matriks di mana determinan A kali B adalah determinan A kali determinan B. Makanya kemarin Mister mengajarkan atau memberitahu kalian sifat-sifat matriks, di mana Mister bilang sifat ini bakal berguna dalam mencari shortcut atau jalan cepat dalam mengerjakan soal-soal tertentu. Contohnya ya soal ini, seperti itu. Tapi seandainya kalian mengalihkan matriks A kali matriks B lalu dicari determinannya pun, hasilnya pasti sama. Nanti kalian dapat P tambah Ki sama dengan 5 juga pada akhirnya. Seperti itu. Cuman di sini Mister kan mengajarkan cara tercepat untuk mencari suatu soal gitu ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal terakhir di hari ini. Nah, soal ini menurut Mister adalah salah satu soal yang Mister rasa cukup sulit untuk dikerjakan gitu ya. Dimana kita punya matriks A, 2 min 2, 2, 2. Dan B adalah matriks dengan entry-entry bernilai real. Sedemikian sehingga A kali B nilainya harus sama dengan B kali A. Berapakah nilai yang paling kecil untuk determinan si B? Nah, kenapa Mister bilang susah? Karena kita belum tahu berapa nilai B-nya. B-nya itu ya pokoknya suatu matriks yang elemen-elemennya tuh adalah bilangan real, angka real. Ya, terus apa gitu, berapa gitu. Maka hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister adalah Mister harus membuat pemisalan dulu. Misal matriks B itu adalah elemennya A, B,
C, D gitu kan. Kita belum tahu kan apa ABCD-nya, ya udah aja gitu kan kita misalkan dulu. Maka dia bilang AB sama dengan B kali A. Artinya Mister cari dulu masing-masing nilai matriks A kali matriks B-nya berapa. Di mana matriks A-nya itu 2 min 2 2 2 dikali matriks B-nya tadi yang kita misalkan A, B, C, D. Nah, coba kita kalikan dulu matriks ini kan, pakai cara kali biasa, ke pinggir, ke bawah gitu ya. Menjadi 2 kali A jadinya 2A, min 2 kali C jadinya min 2C. Lalu untuk sampingnya 2 kali B adalah 2B, min 2 kali D, min 2D. Nah, tutup dulu di sini. Lalu bawahnya 2 kali A adalah 2A, 2 kali C tambah 2C, 2 kali B menjadi 2B, 2 kali D tambah 2D. Nah, selesai. Lalu dia bilang nilai AB harus sama dengan BA. Artinya kita cari juga nih. Untuk B kali A-nya matriksnya apa? Artinya B dulu, artinya A, B, C, D. Dikalikan dengan si A. 2 min 2, 2, 2. Nah, biasa. Coba kalikan dulu nih. Jadinya A kali 2, 2A. Ditambah B kali 2, 2B. Sampingnya A kali min 2, min 2A. B kali 2 tambah 2B. Bawahnya C kali 2, 2C. Ditambah D kali 2, 2D. Sampingnya C kali min 2, min 2C. Ditambah 2 kali D. Selesai. Dimana dia bilang, Mister simpen di bawah aja ya, nilai AB itu harus sama dengan nilai matriks B kali A. Nah, ya udah kita coba dulu nih, kita tuliskan dulu AB-nya apa sama dengan BA-nya apa gitu kan, tulis dulu aja gitu. Mister tulis ulang di bawah 2A min 2C, 2A tambah 2C. Nah, selesai. Mister udah nulisin semuanya nih. Nah, maka kalau kita punya seperti ini, coba kita bandingkan antar elemennya nih. Seperti biasa, nilai baris 1 kolom 1 yang di sebelah kiri, nilainya harus sama dengan baris 1 kolom 1 di sebelah kanan. Sehingga bisa Mister tuliskan 2A min 2C harus sama dengan 2A ditambah 2B. 2A hilang, tereliminasi. Kemudian min 2C sama dengan 2B. Jika kita bagi kedua ruas menjadi min C sama dengan B. Ya udah, simpen. Kita punya persamaan pertama min C sama dengan B. Kemudian kita lakukan juga perbandingan untuk yang baris 1 kolom 2 di sebelah kiri harus sama dengan baris 1 kolom 2 di sebelah kanan. Sehingga jadinya 2B min 2D sama dengan min 2A tambah 2B. 2B tereliminasi. Sehingga sisanya min 2D sama dengan min 2A. Kalau kita bagi kedua ruas menjadi D sama dengan A. Maka dari kedua persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa matriks B itu B-nya sama dengan min C dan D-nya sama dengan A. Nanti kalau kalian uji yang di bawah sini dengan yang di bawah sini pun harusnya menghasilkan hasil yang sama. Bisa kalian coba sendiri. Sehingga sekarang Mister bisa ganti matriks B-nya. Di mana matriks B-nya bisa Mister tuliskan menjadi A. B-nya kita ganti jadi min C. Karena B itu sama dengan min C. Kemudian C-nya kita biarin. Lalu D itu sama dengan A. Maka D-nya kita ganti menjadi A. Sehingga sekarang matriks B-nya sudah mengandung 2 elemen saja, yaitu A dan C. Dimana kalau kita uji nilai determinan dari matriks B itu apa? A kali D min B kali C. Artinya A kali A, yaitu A pangkat 2 dikurangi min C kali C. Min C kuadrat. Min ketemu min jadi tambah C kuadrat. Nah, selesai. Artinya kesimpulannya, determinan dari matriks B ini nilainya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat.
Nah, sekarang kita pikirkan berapakah kemungkinan determinan yang paling kecil untuk B. Yang pertama mungkin bisa negatif. Tapi kita lihat, kalau seandainya dia ingin negatif, maka kalau misalnya kita taruh saja B-nya pengen negatif gitu ya. Artinya A-nya misalnya kita taruh -1. C-nya juga -1. -1 pangkat 2 jadi positif. C-nya pun sama, -1 pangkat 2 jadi positif. Maka determinan B itu logikanya nggak mungkin negatif. Karena bilangan apapun kalau dikuadratkan pasti positif. Maka nggak negatif nggak mungkin. Maka nilai terkecil untuk determinan B itu kemungkinan 0. Karena tidak memungkinkan untuk dia negatif. Karena kedua bilangannya akan dikuadratkan. Sehingga negatif menjadi positif. Ya kalau kita isi 1 juga bisa kan. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadinya 2 kan. Tapi kan ada yang lebih kecil, yaitu ketika A-nya 0 dan C-nya 0. 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, determinannya 0. Yaitulah kemungkinan nilai terkecil dari determinan B. Seperti itu. Ya, soal hari ini cukup menguras otak banget ya, Mr. Asa ya. Dimana kita harus bisa melogikakan suatu matriks yang tidak kita ketahui nilainya loh. A, B, C, D gitu ya. Rasa jadi cenayang gitu rasanya Mister kalau ngerjain soal-soal yang bentuknya begini tuh gitu ya. Ya, soal ini sekaligus menutup pembahasan kita mengenai matriks. Jika masih ada yang kurang paham tentang matriks, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Besok kita sudah berganti materi baru. Mister Spoiler, ya biasa Mister Spoiler deh. Materi baru besok dan mungkin sekitar 3 atau 4 hari ke depan adalah tentang lingkaran. Dimana Mister akan membahas full tentang lingkaran, latihan-latihannya. Lalu berikutnya di part 2-nya adalah tentang sudutnya. Dimana kan kita ingat bahwa lingkaran itu ada banyak sudut-sudut istimewanya tuh. Nah, Mister akan bahas kupas tuntas di situ beserta latihan-latihannya. Jadi, jangan lupa dipantengin terus channel Mister. Jangan cuma mengandalkan menonton dari channel Mister. Kalian juga harus punya usaha untuk mencari latihan-latihan soal sendiri, mengerjakan soal-soal TO, berlatih soal dari buku-buku SNBT maupun internet. Mister di sini hanya sebagai fasilitator yang membantu kalian, membimbing kalian dalam belajar. Tapi balik lagi, nggak cukup cuma nonton video Mister 30 menit sehari gitu ya. Tentu saja kalian harus tetap berusaha untuk mengerjakan soal-soal latihan. Karena waktu yang punya Mister untuk membahas soal itu terbatas. Kecuali nih, satu matriks bisa Mister bahas soalnya 24 jam. Semua soal matriks kebahas ya. Itu kan beda lagi gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Mister melakukan seperti itu. Jadinya, ya silakan selain menambah ilmu dari konten-konten Mister, kalian juga tambahlah ilmu kalian sendiri dari materi-materi di luar konten Mister. Ya, sampai sini dulu pembahasan tentang matriks. Sampai ketemu besok di pembahasan tentang lingkaran. Jangan lupa juga, Mister akan mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu lagi besok.